Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Seperti biasa di bulan ini aku akan membuat keuangan aku untuk di bulan Desember. Mungkin aku terlalu lambat membuatnya ya teman-teman, dikarenakan kondisi aku yang sekarang. Untuk video bongkar celengan aku yang 20 ribuan itu sudah aku buat, tapi belum aku publikasikan, mungkin akan aku publikasikan nanti pertengahan bulan ya. Semoga dengan aku mengupload video itu teman-teman bisa termotivasi. Selanjutnya untuk video keuangan aku bulan ini seperti biasa aku buat tabelnya dulu. Karena menurut aku jika dibuat tabel seperti ini lumayan agak rapi walaupun tulisan aku berantakan. Dan yang pertama aku tulis seperti biasa adalah kolom pendapatan, selanjutnya kolom saving, lalu kolom biaya tetap, dan yang terakhir biaya tidak tetap. Untuk aku sendiri, aku tidak memakai metode persentase karena menurut aku pengeluaran aku tidak cocok untuk persentase seperti itu. Jadi aku buat seperti ini. Pokoknya keuangan itu tergantung kita karena kita yang tahu, yang penting semuanya balance dan semuanya cukup. Nah, untuk pendapatan di bulan ini aku diberi 5 juta rupiah oleh suami aku. Lalu untuk saving aku menyisihkan 1.500.000 rupiah. Dan untuk tabel biaya tetap seperti biasa isinya untuk orang tua dan sedekah. Selanjutnya untuk tabel biaya tidak tetap, isinya ada belanja bulanan, pegangan suami, pegangan istri, paket data, servis motor, skincare, uang jaga-jaga, untuk jatah aku membeli buah bulan ini, dan untuk USG atau cek kandungan aku. Jadi alhamdulillah aku sekarang sedang hamil teman-teman, minta doanya supaya lancar. Dan pasti untuk keuangan aku dari bulan ini sampai bulan selanjutnya akan ada yang berubah. Begitupun untuk tabungan aku pasti akan ada perubahan juga karena aku tidak mungkin menabung untuk dana darurat. Nanti akan aku buat tabungan untuk kehamilan aku sampai dengan proses melahirkan yang sekiranya aku mampu mencapai target tersebut. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada suara-suara yang berisik atau mengganggu karena di dekat rumah aku itu lagi ada yang hajatan teman-teman, jadi rame, ada suara orang lagi ngobrol, ada suara dangdutan ya gitu deh pokoknya. Nah, setelah semuanya ditulis, aku tulis dulu di sini total keseluruhannya. Garis besarnya aja, jadi pendapatan dikurangi saving dikurangi total biaya. Ini aku ada salah nulis sedikit, tapi nggak apa-apa aku coret aja. Nah, untuk sisa gaji bulan ini aku ada sisa 100.000 rupiah. Seperti biasa uang ini akan aku simpan dan akan aku gunakan jika aku keluar bersama suami aku, entah itu makan atau jajan berdua. Jadi ketika aku keluar sama suami aku itu, entah itu jajan atau makan, aku nggak ambil dari jatah kita masing-masing. Jadi jatah suami aku itu pure untuk kerja semua, dan jatah aku juga khusus untuk aku ketika di rumah aja. Selanjutnya aku buat tabel habit tracker juga. Jadi setiap bulan itu aku rutin buat habit tracker walaupun aku males ngisinya dan aku males ngelakuinnya teman-teman, aku jujur aja. Karena kadang aku rajin di satu hal aja, di hal lainnya aku males gitu. Tapi tetap aku buat karena siapa tahu aku akan berubah di bulan ini atau bulan selanjutnya. Nah ini aku ada salah buat tabelnya, aku kebablasan garisnya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga udah terlanjur ya.
Jujur, repot banget aku buat seperti ini di saat keadaan seperti ini. Di saat keadaan aku lagi mual-mual, gampang lelah dan gampang pusing. Tapi kalau aku tidak buat catatan seperti ini, aku takut keuangan aku juga berantakan. Jadi, mari kita belajar sama-sama aja ya teman-teman. Pokoknya untuk di tabel habit tracker ini terserah kita. Hal apa aja yang kira-kira penting untuk kita di bulan tersebut kita tulis. Untuk aku sendiri, aku cuman punya 6 hal yang kira-kira penting banget. Jadi supaya jadi pengingat juga ketika nanti aku lupa, aku lihat tabel, ingat buat ngelakuinnya. Yang pertama aku buat tabel untuk YouTube sebagai pengingat. Lalu aku buat tabel untuk vitamin. Terus aku buat tabel untuk water. Selanjutnya untuk olahraga, no spend. Dan yang terakhir untuk kode puasa, walaupun aku nggak tahu bisa atau enggak, aku tulis aja. Maaf ya teman-teman kalau banyak suara ayam, soalnya tetangga aku tuh miara ayam, jadi ribut terus gitu. Nah untuk di tabel habit trackernya nggak aku kasih tanggal, nanti aja ketika aku isi baru aku kasih tanggal. Dan sekalian aku tandai juga nanti. Nah selanjutnya untuk di budget, aku bilang di awal itu ada yang beda yaitu untuk USG. Ini aku tulis 250.000 karena dulu aku pernah juga. Aku pernah USG dan harganya segitu yang waktu aku pertama kali hamil dan nggak jadi itu dan keguguran. Sebenarnya aku itu ada rencana USG ya di bulan ini. Tapi aku lakukan di bulan kemarin karena khawatir aja gitu takut seperti yang sebelumnya. Jadi aku periksa lebih awal dan aku belum menyiapkan dananya jadi aku pinjam di uang dana darurat. Nah jadi budget yang aku siapkan di bulan ini untuk bayar ke tabungan dana darurat aku. Untuk yang lainnya semuanya sama, pengeluarannya cuma di belanja bulanan aku kurangi 50.000 jadi 400.000 untuk bulan ini. Belanja bulanan itu bukan untuk aku ya teman-teman, tapi untuk keperluan di rumah seperti beli sabun, minyak, dan lain-lain. Nah untuk di bulan ini untuk saving aku sisihkan 1.500.000. Jadi yang 500.000-nya akan aku tabungkan ke dana lebaran dan yang 1 jutanya akan aku tabungkan untuk tabungan kehamilan aku. Nah selanjutnya aku akan masukkan uangnya ke dalam dompet pintar aku. Ini dompet pintar aku yang paling terbaru yang bulan kemarin aku review itu. Jujur dompet seperti ini tuh cocok banget dipakai untuk kita karena kalau misalnya kita enggak pisahkan uangnya pasti akan kita ambil sembarangan dan tahu-tahu habis, jadi nggak ketahuan habisnya itu kapan. Jadi menurut aku kalau kita menganggarkan keuangan setiap bulan itu uangnya harus tetap dipisah-pisah ya teman-teman, untuk menghindari salah ambil atau salah pakai. Jadi kita itu kalau ngelihat uang numpuk ngerasanya banyak uang, taunya uang untuk bayar yang lain. Ribut banget ya teman-teman, maaf banget kalau misalnya ada suara yang mengganggu. Nah ini aku pisah-pisahkan uangnya sesuai dengan pengeluaran rutin aku setiap bulan. Sementara untuk pengeluaran yang tidak rutin seperti beli buah dan USG ini akan aku simpan di dompetnya yang sebelahnya ya. Sebelum aku pindahkan atau aku ganti ke dana darurat yang aku pakai. Dan untuk uang tabungannya akan aku simpan juga di slot yang masih kosong ini. Jadi nanti akan aku masukkan, aku akan buat tabel tabungan untuk kehamilannya dulu. Selesai, semoga video aku ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.